Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Putri Suci Mardatilah SPD. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Hanya saja hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel di mana penyelesaiannya akan terdiri dari banyak penyelesaian atau lebih dari satu, tepat satu penyelesaian, dan tidak ada penyelesaian. Sebelum kita membahas tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak, mari kita ingat terlebih dahulu tentang definisi nilai mutlak yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di mana nilai mutlak suatu bilangan yang kita misalkan X, nilai mutlak X akan sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Ini kita gunakan minggu lalu untuk menentukan nilai mutlak dari suatu bilangan. Lalu bagaimana caranya menentukan nilai mutlak dari suatu bentuk aljabar? Jika kita misalkan X tadi kita ganti dengan Fx, maka definisinya akan berubah seperti ini. Maka nilai mutlak Fx akan sama dengan Fx. Untuk X lebih dari sama dengan 0. Atau nilai mutlak Fx akan sama dengan negatif Fx untuk X kurang dari 0. Jadi yang ada di situ adalah Fx-nya bukan X-nya. Nah, dari sinilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan penyelesaiannya. Contoh yang pertama, dengan menggunakan bentuk nilai mutlak Fx sama dengan C lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini konstantanya merupakan bilangan positif atau 0. Jika kalian menemukan soal dengan nilai mutlak Fx-nya sama dengan konstantanya yang berupa bilangan negatif, maka langsung tinggalkan saja, itu tidak memiliki penyelesaian. Karena nilai mutlak itu seperti jarak, dia tidak bernilai negatif. Sebagai contoh, terdapat soal di mana kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 5. Ingat, pastikan di sebelah kanan itu konstantanya adalah bilangan positif atau 0, tidak boleh negatif. Di sini kita tentukan terlebih dahulu nilai mutlak X dikurang 3. Untuk yang pertama, nilai mutlak X dikurang 3 nilainya sama dengan X dikurang 3 jika X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3. Jadi X lebih dari sama dengan 3. Dan untuk yang kedua, nilai mutlak X dikurang 3 itu hasilnya negatif dikali X dikurang 3 sama dengan negatif dikali X menjadi negatif X, negatif dikali negatif 3 menjadi positif 3. Jadi sama dengan negatif X ditambah 3 jika X dikurang 3 kurang dari 0. Maka X kurang dari negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan maka menjadi 3. Jadi X kurang dari 3. Kemudian setelah ditentukan nilai mutlak dari X dikurang 3, selanjutnya kita bisa menghitung persamaannya. Yang pertama adalah untuk X lebih dari sama dengan 3. Maka persamaan dari nilai mutlak X kurang 3 sama dengan 5. Nah, nilai mutlaknya kita lihat untuk X lebih dari sama dengan 3. Ini dia. Adalah X dikurang 3. Berarti X dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian kita hitung X sama dengan 5. Negatif X kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Maka diperoleh X sama dengan 5 ditambah 3. X sama dengan 5 tambah 3 adalah 8.
jelas itu lebih dari sama dengan 3. Nah, sesuai dengan yang di atas ini, kalau di sini 8 lebih dari sama dengan 3, itu artinya adalah benar. Kalau itu benar, artinya adalah memenuhi atau M. Kemudian, untuk X kurang dari 3, nilai persamaannya yaitu nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 5. Untuk X kurang dari 3, nilai mutlak X kurang 3 itu adalah negatif X ditambah 3. Sehingga negatif X tambah 3 sama dengan 5. Negatif X sama dengan 5, positif 3 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 3. Maka negatif X sama dengan 5 dikurang 3. Sama dengan negatif X sama dengan 2. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 2. 2 ini jelas kurang dari 3. Karena sesuai kurang dari 3, maka X ini memenuhi atau M. Kalau tidak sesuai, maka tidak memenuhi. Karena kedua-duanya memenuhi, yaitu 8 dan negatif 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Jadi, tulis terlebih dahulu angka yang lebih kecil dari negatif 2 dan 8. Contoh berikutnya, kita gunakan bentuk yang lain, yaitu nilai mutlak fx sama dengan gx dengan gx lebih dari sama dengan 0. Dalam contoh ini, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X tambah 3 sama dengan X tambah 7. Penyelesaiannya hampir sama seperti contoh sebelumnya, di mana kita menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk nilai mutlak X tambah 3, itu sama dengan yang pertama itu bernilai positif, yaitu tetap X ditambah 3 jika X tambah 3 lebih dari sama dengan 0, maka nilai X lebih dari sama dengan negatif 3. Kemudian yang kedua bernilai negatif dari dalam tanda mutlak. Berarti negatif dari X tambah 3 sama dengan negatif X dikurang 3 jika X tambah 3 kurang dari 0, maka nilai X kurang dari negatif 3. Selanjutnya, untuk X lebih dari sama dengan negatif 3, maka kita bisa menghitung nilai mutlaknya, yaitu mutlak dari X tambah 3 sama dengan X tambah 7. Nilai dari mutlak X tambah 3 untuk X lebih dari sama dengan negatif 3 adalah X tambah 3. Maka X tambah 3 sama dengan X tambah 7. Kemudian di sini ada variabel X, di mana variabel X-nya kita kelompokkan menjadi X dikurang X sama dengan 7. Positif 3 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 3. Hasilnya X kurang X sama dengan 0, sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Apakah 0 sama dengan 4? Tentu salah. Jadi pernyataan ini tidak memenuhi atau TM. X kurang dari negatif 3. Nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengan X tambah 7. Nah, untuk nilai mutlak X tambah 3 dengan X kurang dari negatif 3 adalah negatif X kurang 3. Maka negatif X dikurang 3 sama dengan X tambah 7. Kemudian kita satukan variabelnya ke ruas kiri menjadi negatif X dikurang X sama dengan 7 ditambah 3. Negatif X dikurang X sama dengan 2. Negatif X dikurang X sama dengan negatif 2X sama dengan
7 ditambah 10 sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 dibagi negatif 2 menjadi negatif 5. Jadi X sama dengan negatif 5, kemudian kita cek apakah negatif 5 itu kurang dari negatif 3. Jelas benar, negatif 5 itu kurang dari negatif 3, jadi X sama dengan negatif 5 ini memenuhi atau M. Jadi, himpunan penyelesaiannya hanya satu, yaitu negatif 5. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Pada contoh yang ketiga ini, kedua ruas merupakan bentuk aljabar yang berada di dalam tanda mutlak. Sekarang kita lihat, bentuk nilai mutlaknya ada lebih dari satu. Pada contoh ketiga ini, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Karena di sini ada dua buah bentuk nilai mutlak, maka dua-duanya kita cari nilainya. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x dikurang 1, yaitu 2x dikurang 1 jika 2x dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan negatif 1 ini kita pindahkan ke kanan menjadi 1. Sehingga x lebih dari sama dengan 1 dibagi 2 atau 1/2. Untuk yang kedua, yaitu negatif dari 2x dikurang 1 sama dengan negatif dikali 2x menjadi negatif 2x, negatif dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Maka negatif 2x ditambah 1 jika 2x dikurang 1 kurang dari 0. 2x kurang dari negatif 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 1. Maka x kurang dari 1 dibagi 2 atau 1/2. Untuk ruas kanan yaitu nilai mutlak x tambah 3 itu adalah yang pertama, x tambah 3 jika x dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Maka x lebih dari sama dengan negatif 3 kita pindahkan ke kanan menjadi 3. Selanjutnya, negatif dari x tambah 3, hasilnya negatif dikali x menjadi negatif x, negatif dikali positif 3 menjadi negatif 3. Maka negatif x dikurang 3 jika x tambah 3 kecil dari 0. Maka x kecil dari negatif 3. Selanjutnya, dari nilai mutlak yang sudah ditentukan menggunakan definisi, maka kita buat garis bilangan seperti berikut, di mana garis bilangan akan terbentuk 3 daerah. Daerah yang pertama yaitu x lebih dari sama dengan 1/2. Daerah yang kedua yaitu x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2. Kemudian daerah yang ketiga adalah x kurang dari negatif 3. Selanjutnya, dari sini kita bisa melihat nilai mutlak 2x dikurang 1 jika terbagi menjadi 3 daerah. Nilai yang pertama yaitu mutlak 2x kurang 1 bernilai 2x kurang 1 jika x lebih dari sama dengan 1/2. Nilai yang kedua yaitu nilai mutlak 2x dikurang 1 bernilai negatif 2x tambah 1 jika lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2. Nilai yang ketiga yaitu nilai mutlak 2x dikurang 1 bernilai negatif 2 tambah 1 jika x kurang dari negatif 3. Kemudian untuk nilai mutlak x ditambah 3 jika terbagi menjadi 3 daerah, pertama, x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan 1/2. Kedua, x tambah 3 jika x lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2. Dan yang ketiga yaitu
negatif X dikurang 3 jika X kurang dari 3. Setelah itu, dari sini kita bisa menghitung persamaan nilai mutlaknya. Untuk X lebih dari sama dengan 1/2, maka kita cari nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3, maka hasilnya yaitu 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3. Lalu, kita kelompokkan variabel X-nya menjadi 2X, di mana X pindah ke kiri menjadi negatif X sama dengan 3, negatif 1 pindah ke ruas kanan menjadi positif 1. Maka 2X kurang X sama dengan 3 ditambah 1. 2X kurang X sama dengan X. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4. Kita lihat di sini apakah X itu lebih besar dari 1/2 atau sama dengan 1/2. Jelas benar, berarti memenuhi atau M. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 1/2, persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3 adalah negatif 2X tambah 1 sama dengan X tambah 3. Kita kelompokkan variabel X-nya menjadi negatif 2X. X kita pindahkan ke kiri menjadi negatif X. Sama dengan 3, positif 1 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 1. Maka negatif 2X dikurang X sama dengan 3 dikurang 1. Negatif 2X kurang X sama dengan negatif 3X. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka negatif 3X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 3, yaitu negatif 2/3. Kita cek apakah negatif 2/3 itu terletak di antara negatif 3 dan 1/2. Jelas benar. Berarti memenuhi atau M. Untuk X kurang dari negatif 3, kita cari nilai mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3, yaitu negatif 2X tambah 1 sama dengan negatif X dikurang 3. Kita kelompokkan variabel X-nya, kita pindahkan menjadi negatif 2X. Negatif X ini kita pindahkan ke kiri menjadi positif X, sama dengan negatif 3, positif 1 kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 1. Maka negatif 2X ditambah X sama dengan negatif 3 dikurang 1. Negatif 2X ditambah X, nilainya negatif X. Negatif 3 dikurang 3, nilainya negatif 4. Maka negatif X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Jadi di sini kita lihat apakah 4 kurang dari negatif 3? Jelas tidak, karena 4 itu lebih dari negatif 3. Maka 4 untuk yang di sini tidak memenuhi atau TM. Jadi di sini hanya ada dua nilai, yaitu 4 dan negatif 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3 dan 4. Untuk nilai mutlak ini, jika kita menggunakan definisi, cara penyelesaiannya cukup panjang. Maka, terdapat cara cepat untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang bentuknya seperti tadi. Caranya yaitu, nilai mutlak dari 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 1, ini akan kita kuadratkan. Maka menjadi mutlak 2X dikurang 1 dikuadratkan sama dengan mutlak X tambah 3 dikuadratkan. Selanjutnya bisa kita ubah menjadi mutlak 2X dikurang 1 dikuadratkan dikurang mutlak X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 0. Maka
2x dikurang 1 dikali 2x kurang 1 dikurang x tambah 3 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Ini kita jabarkan yang dikuadratkannya tadi. Lalu, menjadi 2x dikurang 1 ditambah x tambah 3 dikali 2x dikurang 1 dikurang x tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita jumlahkan dan kurangkan. 2x kurang 1 ditambah x tambah 3 dikali 2x kurang x dikurang 1 dikurang 3 sama dengan 0. Maka variabelnya kita dekatkan menjadi 2x tambah x kurang 1 tambah 3 dikali 2x kurang x dikurang 1 dikurang 3 sama dengan 0. 2x tambah x menjadi 3x, negatif 1 tambah 3 menjadi 2. Kemudian 2x dikurang x sama dengan x, negatif 1 dikurang 3 menjadi negatif 4. Maka didapat 3x tambah 2 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita carilah 3x tambah 2 sama dengan 0, di mana 3x sama dengan positif 2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 2. Maka x sama dengan negatif 2, 3 kita pindahkan menjadi per 3. Maka x sama dengan negatif 2 per 3. Atau x dikurang 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 4 kita pindahkan menjadi positif 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3 dan 4. Samakan dengan menggunakan konsep definisi yang tadi. Jadi silahkan kamu kerjakan dengan menggunakan cara definisi atau cara cepat ini. Mana yang menurut kamu lebih mudah, mau dengan konsep definisi ataupun dikuadratkan. Nah, catatan untuk nilai mutlak yang dikuadratkan tadi itu dapatnya dari sini, yaitu nilai mutlak AX tambah B dikuadratkan sama dengan nilai mutlak CX ditambah D dikuadratkan. Nah, nilai mutlak yang ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi nilai mutlak AX ditambah B dikuadratkan dikurang nilai mutlak CX tambah D dikuadratkan sama dengan 0. Maka jika dikuadratkan hasilnya yaitu AX ditambah B ditambah CX ditambah D dikali dengan AX ditambah B dikurang CX ditambah D sama dengan 0. Saya rasa untuk materi persamaan nilai mutlak hari ini sudah cukup jelas. Saya harap kalian dapat mengerjakan soal-soal persamaan nilai mutlak dengan mudah. Untuk lebih mengasah kemampuan dan lebih memahami, silakan kerjakan latihan-latihan berikut. Dikerjakan di kertas double folio dan dikumpulkan pada hari Sabtu. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham dan lebih semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.